Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Nah, untuk pagi hari ini saya akan menyampaikan dari media pembelajaran mata kuliah BK Anak Berkebutuhan Khusus. Nah, dari topik ini saya mengambil topiknya yaitu dari pendekatan-pendekatan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok 7. Dari saya, perkenalkan nama saya Diah Purwaningsih dan rekan saya Syahra Ramadhani Sukimin. Selanjutnya, ke topik pembahasan. Nah, untuk pembahasan hari ini yaitu istilah anak berkebutuhan khusus dan pendekatan-pendekatan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, apa sih yang dimaksud dengan istilah anak berkebutuhan khusus itu? Nah, anak berkebutuhan khusus yang dimaksud adalah anak yang memiliki ketidakmampuan secara sosial, keterbatasan secara fisik maupun mental, atau anak-anak dengan kemampuannya di atas rata-rata. Maksudnya, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kekurangan dalam kesehatan secara fisik ataupun mental, misalnya tidak memiliki anggota tubuh yang lengkap seperti kebanyakan orang yang normal, atau kekurangan lain yang terjadi sebelum ataupun sesudah masa kelahiran. Nah, atau mungkin justru sebaliknya, anak tersebut dikaruniai intelijensi di atas rata-rata sehingga mendapatkan bimbingan khusus sesuai dengan kemampuannya. Dari istilah anak berkebutuhan khusus atau ABK juga menunjuk mereka yang memiliki kelebihan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial. Anak berkebutuhan khusus memiliki masalah dalam sensori, motorik, belajarnya, dan tingkah lakunya. Ini mengakibatkan terganggunya perkembangan fisik anak. Hal ini karena sebagian besar anak berkebutuhan khusus mengalami hambatan dalam merespon rangsangan yang diberikan kepada lingkungannya untuk melakukan gerak dan bahkan ada yang memang fisiknya terganggu. Baik, terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan pendekatan-pendekatan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Menurut Mu'arifah Barinda dan Supriyanto, menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan anak berkebutuhan khusus adalah kemampuan anak dalam memberikan layanan program bimbingan dan konseling. Terdapat beberapa pendekatan yang diterapkan untuk membantu anak berkebutuhan khusus. Suharti dan Purwanta mengemukakan bahwa layanan bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus bisa dilakukan melalui pendekatan-pendekatan konseling dan disesuaikan dengan tujuan masalah yang dihadapi. Nah, pendekatan yang pertama itu adalah pendekatan individual. Pendekatan individual atau pendekatan secara personal sangat diperlukan sebelum memulai aktivitas konseling pada konseli. Dimulai dari hal yang sederhana, konselor menggali informasi tentang konseli yang akan didampingi selama program berlangsung. Aktivitas tersebut dapat berupa mengetahui hal-hal sederhana seperti identitas konseli, nama, usia, tempat tinggal, kemudian kegemaran, cita-cita, biografi atau biografi yang meliputi latar belakang, jenis, dan sebab klien mengalami kelainan atau disorder. Dan juga ada keadaan keluarga dan permasalahan klien yang membuatnya merasa kesulitan baik secara internal maupun eksternal. Selanjutnya, watak dan kesehatan jasmani dan rohani. Ini untuk mengidentifikasi apakah terdapat kelainan lain selain yang telah diketahui. Dan terakhir itu ada pembahasan sederhana antara konselor dan konseli untuk membina hubungan dekat, harmonis, dan hangat.
Nah, dalam pelaksanaan pendekatan individual ini dapat dilakukan kepada klien secara langsung atau bisa menggali informasi kepada orang tua atau orang lain yang mengantar kepada konselor. Nah, berbeda dengan pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok itu konselor menghadapi beberapa konseli sekaligus dengan waktu yang sama. Fokusnya itu untuk mengetahui permasalahan yang berhubungan dengan tugas perkembangan dan tugas sosial, baik itu siswa maupun anak berkebutuhan khusus lainnya. Selanjutnya itu ada pendekatan behavior. Nah, Santorok menyatakan bahwa behavior adalah pandangan yang menyatakan bahwa perilaku harus dijelaskan melalui pengalaman yang dapat diamati, bukan dengan proses mental. Sedangkan menurut kaum behaviors, perilaku adalah segala sesuatu yang kita lakukan dan bisa dilihat langsung, seperti anak membuat poster dan guru tersenyum kepada anak dan murid mengganggu murid lain dan sebagainya. Menurut Suheri dan Purwanta mengungkapkan bahwa pendekatan ini bisa juga disebut dengan behavior dan modifikasi tingkah laku. Surya mengatakan bahwa dalam pendekatan behavioral terdapat 4 metode yang digunakan untuk konseling, yaitu yang pertama operant learning. Nah, operant learning ini perilaku yang terbentuk diakibatkan oleh stimulus yang telah dikondisikan. Metode ini berfokus pada penguatan yang menghasilkan perilaku yang diharapkan, serta pemanfaatan situasi di luar siswa anak berkebutuhan khusus yang dapat memperkuat perilaku yang dikehendaki. Nah, penguatan ini hendaknya sesuai dengan apa kelainan dari apa masalah dari anak berkebutuhan khusus tersebut. Kemudian yang kedua itu ada unitative learning atau social modeling. Nah, pendekatan ini dibawa oleh Bandura yang mengungkapkan bahwa lingkungan adalah stimulus yang kuat dalam proses belajar, sehingga manusia bisa berkembang dalam lingkungan yang memberikan dukungan positif. Nah, metode ini berfokus pada perlunya konselor merancang perilaku adaptif yang dapat dijadikan model bagi siswa ABK, baik dalam bentuk rekaman program pengajaran, video, film, dan biografi. Model ini dipilih hendaknya bagi subjek yang kompeten, atraktif, dan berpengaruh. Selanjutnya itu cognitive learning. Pendekatan ini bertujuan membantu melatih cara berpikir atau fungsi kognitif dan cara bertindak. Secara umum, kognitif diartikan sebagai potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan, pemahaman, sintesa, evaluatif, dan kognitif ini berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional atau akal. Nah, metode yang dilakukan adalah pentingnya aspek perubahan kognitif pada siswa ABK. Dalam pelaksanaannya itu dapat dilakukan melalui pengajaran secara verbal, kontrak antar konselor dan siswa ABK, dan juga bermain peran. Dan yang terakhir itu emotional learning. Nah, metode ini merupakan proses di mana siswa belajar untuk menggali dan mengelola emosi, peduli, membuat keputusan yang baik, berperilaku etis dan bertanggung jawab, mengembangkan hubungan positif,
dan menghindari perilaku negatif. Nah, metode ini cocok diterapkan bagi individu yang mengalami kecemasan yang berlebihan. Nah, dari keempat jenis pendekatan behavioral tersebut, dengan demikian diasumsikan bahwa semua manusia bisa belajar, semua individu bisa mengikuti proses pembelajaran. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Nah, menurut pendekatan behavioral ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan oleh guru atau konselor kepada pelajar atau klien, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan terhadap stimulus yang telah diberikan. Selanjutnya itu pendekatan terakhir tentang pendekatan reality. Nah, pendekatan ini berfokus untuk membantu siswa ABK agar mempunyai emosi yang kuat dan rasional. Menurut Soheri dan Purwanta, konselor yang menggunakan pendekatan ini berperan aktif berbicara. Aktif berbicara mengenai tingkah laku siswa ABK dan mengarahkan perhatian siswa ABK tentang tingkah lakunya, mendorong memberikan penilaian atas tingkah lakunya, mendorong menemukan alternatif, dan juga bisa membantu dalam mengadakan perubahan tingkah laku siswa ABK tersebut. Baiklah, sekian penjelasan yang saya berikan. Terima kasih.